Baik, selamat pagi, selamat datang kembali di Belajar IT. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan deployment project Node.js yang sudah pernah kita buat sebelumnya ke hosting Vercel. Jadi sebelumnya kita menggunakan Heroku, tapi sekarang Heroku sudah tidak ada yang free, maka kita menggunakan alternatif. Ada beberapa alternatif. Yang pertama itu ada Vercel, ada Netlify, ada Render, ada Ray, Railway, sama Fly.io. Namun yang paling mendekati ketika kita menggunakan Heroku itu ada Render dan Vercel. Kemudian untuk Render kita harus memiliki kartu kredit untuk walaupun pilihan jenis tipenya free, tapi kita harus tetap memasukkan kartu kredit. Nah, itu menjadi kendala kalau misalkan kita tidak memiliki kartu kreditnya atau alat pembayaran online. Jadi kita lakukan deployment di Vercel aja. Jadi sebelumnya kita masukkan kunjungi ke websitenya yaitu vercel.com, kemudian login menggunakan GitHub ya atau Git repository yang lain. Ada di GitHub, GitLab, dan Bitbucket. Atau ketika kita continue menggunakan email, tetap saja nanti kita harus menggunakan Git repository yang akan di-deploy ke Vercelnya gitu. Jadi saya menggunakan GitHub. Nah, di GitHub sudah ada projectnya, yaitu Node.js 2025. Di sini sudah ada model yang sudah dikoneksikan ke MongoDB Atlas. Jadi ada MongoDB Atlas untuk database as a service-nya. Jadi kita harus sign in juga di Atlas. Jadi yang masih menggunakan Kompas silahkan pindahkan aja koneksinya URI-nya ke Atlas. Jadi di sini sudah ada lasernya sudah terbentuk. Terus kita pilih connect sama kayak kita melakukan Heroku sebelumnya. Tinggal pilih ininya aja. Gitu. Nah, sebelumnya saya mendapatkan notifikasi dari GitHub. Kalau misalkan kita menggunakan ini langsung di source code kita, itu dianggap sebagai berbahaya. Karena orang lain bisa melihat password dan username kita. Gitu ya. Oleh karena itu kita harus menggunakan environment, namanya adalah .env. Jadi .env ini sebuah variabel yang nantinya bisa menampung file-file yang kita simpan di lokal yang dianggap penting ya, tapi tidak di-upload ke repository. Jadi .env ini environment. Kalau misalkan ganti ke hosting atau ke server lain, .env-nya itu biasanya sudah disediakan sama hostingannya atau servernya. Jadi contohnya di sini, mana Vercelnya mana ya? Ini ya. Nah di sini misalkan kalau kita add new, terus contohnya yang ini, terus di sini ada environment variable. Nah, environment variable ada key dan sama value-nya apa. Ini yang kita simpan di .env di lokal.
gitu. Oke, jadi setelah terkoneksi dengan GitHub, nanti ada prosesnya di allow supaya Vatsalnya bisa mengakses repository GitHub kita. Di sini ada repositorinya. Kemudian kita langsung klik import. Kita klik import, maka hasilnya jadi seperti ini. Gitu. Ada beberapa settingan yang harus dilakukan. Yang pertama tadi ya, INP untuk konfigurasi kode-kode atau nilai-nilai yang dianggap penting. Contohnya seperti token JWT atau secret code, private key, dan koneksi ke database. Gitu. Nah, di sini kita cek deployment configuration-nya. Setting. Oke, ini. Integration. Oke, setting. Nah, di sini kalau misalkan environment-nya belum dilakukan, itu bisa diedit setelah project-nya diimport. Jadi di sini saya menggunakan .env-nya mongo_url. Ini isinya adalah yang tadi MongoDB. Yang ini ya, koneksi ini ya. Ya, koneksi ini. Terus kalau di source code-nya kita harus install dulu .env-nya. Terus dan bikin file namanya .env. File namanya .env, kita masukkan variabelnya apa, nilainya apa. Gitu. Nah, ini nanti yang dipanggil di config. Jadi di config, kita tinggal menulis proses.env. Gitu. Jangan lupa di import .env-nya, kemudian tuliskan .env config. Baru bisa menggunakan proses.env. Nah, URL-nya adalah variabel yang sudah dibuat di sini. Gitu. Jadi ini bisa apa aja ya isinya ya. Nanti kalau misalnya ada JWT token, itu bisa juga disimpan di .env. Nanti ketika di deploy tinggal dimasukkan ke variabel sini. Tambahin lagi environment-nya. Gitu. Habis itu yang harus diedit lagi adalah ini EJS. Jadi EJS-nya di sini juga saya buatkan .env, tapi tidak digunakan ya di sini ya. Yang digunakan tuh di config. Ini harusnya di lagi. Nah, yang saya tambahkan lagi adalah ini. Kita menggunakan modul pet supaya mengenali di mana letak folder views-nya. Tuh. Jadi pet join dirname-nya mungkin di server itu bukan di sini ya, bukan di satu root atau apa gitu. Jadi namanya view dicari dulu, baru bisa mengenali folder view ini yang isinya adalah layout dan lain sebagainya. Oke, habis itu nggak ada lagi. Nah, ini kemudian di publish. Misalkan ini sudah ada perubahan ya ceritanya. Ini harusnya nggak ada. Ya, contohnya ya. Obat pelang.
kemudian di-push. Nah, nanti di sini terlihat di bagian deployment. Nah, di sini akan ada content delivery yang baru. Jadi CDCI ini sedang di-build. Nah, udah ready, kita bisa cek di sini, di domainnya. Gitu. Nah, terus ini ada terkoneksi dengan database. Database yang di sini. Adanya di sesuai dengan, nah di sini ya, ada 1, 2, 3. Terus ambil contoh yang snack yang paling bawah, kita delete ya. Ini saya delete, masih ada dulu deh. Snack 2. Nah, kemudian di sini di refresh. Nah, sekarang jadi snack 22 gitu ya. Jadi terbukti kalau misalkan ini sudah terkoneksi. Di delete, maka di sini juga harusnya hilang snack dua-duanya. Oke, tinggal 2 ya. Jadi sekian untuk deployment ke Parsel. Jadi oh ya, saya lupa. Kita tambahkan file namanya parsel.json. Nah, di sini settingan supaya parcelnya itu tahu apa yang akan di-deploy. Jadi ini entry point-nya index.js sesuai dengan package.json. Entry point-nya yang ini. Kemudian tipenya adalah node. Habis itu routes-nya, misalkan metodenya nggak mau ditulis juga nggak apa-apa. Yang penting source-nya itu slash apa aja yang keluar dari parcelnya ya. Jadi parcel hub slash ini bintang. Destination-nya dimulai dari homepage atau dari slash ini ya. Sesuai dengan routes yang sudah kita buat di index ini. Jadi ini dibuat parcel.json versionnya 2, build-nya entry point-nya index.js, native-nya Node, gitu. Add version tipenya Node. Kemudian ini tambahkan aja yang ini. Kalau mau lebih aman, misalkan kita menggunakan untuk API, jangan lupa metodenya ditulis. Oke, setelah itu diupload, maka dia akan generate sendiri ya, generate konfigurasi sendiri di sini ya. Nah, ini build log-nya, kita lihat yang awal. Ini yang awal, dia build log-nya dari awal deployment-nya. Gitu. Oke, sekian dari saya untuk deployment ke Parsel. Jadi kita sudah punya alternatif untuk deployment aplikasi Node.js-nya selain Heroku. Selamat mencoba. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.